Tujuan sastrawan ialah berguna atau memberikan nikmat, ataupun sekaligus mengatakan hal-hal yang enak dan berfaedah untuk kehidupan. Itulah yang dikatakan oleh Horatius. Dan ya, pada video kali ini bersama saya, Muhammad Mundir Hisham, kita akan membahas bab 8 subbab 1, Sastra dan Pendidikan dari buku Pengantar Teori Sastra, Profesor Dr. Wahyudi Siswanto, MPD. Dengan pendapat Horatius tadi, sudah sewajarnya bila sastra berhubungan dengan pendidikan. Setidaknya, ada 3 hal yang bisa kita bahas bila kita membicarakan sastra dan pendidikan. Ketiga hal itu tadi adalah pendidikan tentang sastra, dan pendidikan melalui sastra. Namun, pada video kali ini, kita akan hanya membahas subbab pertama, yakni pendidikan tentang sastra. Nah, kira-kira apa ya pendidikan tentang sastra itu? Kayaknya kita perlu tahu terlebih dahulu nih, apa arti dari pendidikan dan apa arti dari sastra itu sendiri. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe juga akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau juga perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan sastra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahasa atau kata-kata atau juga gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab. Jadi bukan bahasa sehari-hari ya. Dan sebenarnya sastra juga merupakan kata serapan nih dari bahasa Sanskerta yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti serta keindahan tertentu. Dengan demikian, pendidikan tentang sastra dapat kita artikan sebagai proses mendidik atau juga membahas perihal tentang sastra. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi teori sastra. Nah, aspek yang dikembangkan lebih kepada aspek kognitif dari peserta didik. Siswa lebih banyak dituntut untuk menghafalkan pengertian, definisi, atau klasifikasi tentang karya sastra serta sejarah sastra. Mereka juga tidak dibelajarkan secara langsung bagaimana proses mengapresiasi dan mengkritik karya sastra. Karena tujuan utamanya adalah mengajarkan untuk menghafalkan pengertian, definisi, juga klasifikasi mengenai suatu karya sastra. Dan ya, tahukah kamu bahwa pendidikan di Indonesia pernah sangat diwarnai oleh pendidikan tentang sastra loh? Kalau kita menengok pendidikan kita pada masa 1970-an, pendidikan pada masa itu sangat diwarnai oleh pendidikan tentang sastra. Di mana peserta didik, terutama di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, mereka dituntut untuk menguasai dan menghafal teori sastra. Misalnya, saat mereka membahas sastra, yang dibahas tentu lebih pada menghafal pengertian, definisi, atau klasifikasi tentang bentuk-bentuk karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, roman, dan sejarah sastra. Kemudian bila mereka membahas prosa rekaan, yang dibicarakan tentu lebih pada aspek menghafal pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah loh, sebelum kita lanjut, kayaknya perlu diingetin lagi nih, apa aja sih unsur intrinsik dan ekstrinsik dari suatu prosa rekaan? Ya, tentu unsur intrinsik dari prosa rekaan kita bisa lihat ada tema, alur, tokoh, penokohan, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, juga amanat.
Sedangkan di unsur ekstrinsik ada latar belakang cerita secara sosiologis, latar belakang cerita secara psikologis, budaya sastrawan, nilai-nilai dalam cerita, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, pendidikan tentang sastra ternyata juga mengajarkan sejarah sastra loh. Karena yang diajarkan di sejarah sastra lebih pada menghafal periodisasi sastra. Peserta didik dituntut untuk menghafal macam-macam angkatan yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh yang menonjol di setiap angkatan, sebab-sebab timbulnya angkatan, nama-nama sastrawan di setiap angkatan beserta judul karya sastranya, dan sejenisnya. Jadi kesimpulannya, pendidikan tentang sastra adalah pendidikan yang membahas segala sesuatu mengenai segala bentuk atau jenis dari karya sastra. Dan yang dipelajari merupakan teori dan hal-hal dasar yang harus dikenali dalam sebuah bentuk karya sastra tersebut, khususnya unsur pembangunnya, dan umumnya hal tersebut dihafalkan. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari bab 8 subbab 1, pendidikan tentang sastra. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Semoga bermanfaat ya.